Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Utlubil ilma fala taksal fama ab'adal khaira ala ahlil kasali wahjurin nauma wa hasilhu faman ya'rifil matluba yahkir ma budhil wala takun qad dhahabat arbabu fakullu man sara ala darbi wasolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib ayyuhal ikhwah, marhaban bikum wa tobat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Ya khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Tayyib, alhamdulillah innana bil khair. Alhamdulillah fi hadhil fursa al-ghaliyah wa fi hadhil fursa at-thaminah ismahu lana an nata'allam maratan ukhra fi fasli ta'allumil lughal arabiyyah an bu'din abra daurati maha Arabic Center. Ya, teman-teman sekalian, ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ma makna ahlan wa sahlan? Selamat datang kembali ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum maratan ukhra. Maratan ukhra, kembali lagi ya di kelas online Maha Arabic. Alhamdulillah mungkin kita bisa bertemu lagi, terutama dengan Ana. Ada yang masih ingat nama Ana? Ustaz Afgan. Jadi ismi Afgan ya, jadi bukan Afgan ya. Ya. Wa ma jitu min aina? Ada yang tahu Ana dari mana? Min Jawa Timur. Nah, min Jawa Asyarqiyah. Ya. Bidopti fi Madinati Kediri. Ya, ada yang dari Jawa Timur di sini. Mau Madura. Madura Jawa Timur ya, tapi beda pulau ya. Ada lagi selain Madura? Maafi ya. Ya, Ana berasal dari Jawa Timur, tapi domisili sekarang di Tangerang Al-Janubiyah atau masih masuk Jakarta juga ya. Sekarang tinggalnya di Jakarta atau di Tangerang Selatan. Sip, ya jadi itu perkenalan sedikit ya. Jadi jangan sampai kalian lupa dengan nama Ana. Nanti kalau nanya ya panggil namanya, jangan apa namanya. Jangan cuma manggil ini aja, cuma manggil Ustadz tapi nggak tahu Ustadz siapa ya. Jadi ismi Afgan ya, panggilannya Afgan. Afgan Anugrah ini nama ini ya, nama akun medsos ya, nama akun IG Afgan Anugrah. Kalau nama aslinya Muhammad Anugrah Afgan. Tapi seperti itu ya. Qabla bidayati ta'allumina arju minkum an taftah al-kamera liman yastati ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, bagi yang bisa ya silakan buka kamera ya biar bisa kita sama-sama kenal juga ya. Dan seperti biasa kalau misalkan Zoom suaranya tenang ya, jangan sampai ada keributan. Dalam artian kalau di rumah antum, di tempat antum suasananya tenang ya nggak apa-apa, buka ini ya, buka mic. Tapi kalau agak ribut nanti dimatiin saja ya biar suasana Zoom-nya kondusif. Paham tuh? Fahimna Ustaz. Baik, mubasyaratan faqat nabda darsana fi hadhil laila bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita murojaah seperti yang Ana bilang tadi, murojaah dan pengulangan materi-materi dari hari Jumat yang minggu lalu. Ya. Jadi yang pertama di hari Jumat minggu lalu kalian belajar apa? Belajar nahwu ya, nahwu Dasar. nahwu dasar. Jadi nahwu itu apa sih maksudnya? Bahasa Arab itu kok ada nahwu, kok ada sorof, itu maksudnya gimana itu. Nah ini jadi mungkin kemarin sudah dijelasin tapi Ana jelaskan lagi ya. Jadi dalam ilmu sebuah bahasa ya, dalam sebuah bahasa itu ada materi tentang kaidah-kaidah ya. Dalam sebuah bahasa biasanya dalam bahasa itu nanti ada materi tentang kaidah-kaidah. Contohnya kalau bahasa Inggris itu nanti ada grammar ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini ada ilmu qawaid ya, ilmu qawaid.
Nah, dalam ilmu qawaid itu tadi kan dalam setiap bahasa ada ilmu kaidah. Kalau dalam bahasa Arab nanti ada kaidah, qawaid, namanya ilmu qawaid. Dan dalam ilmu qawaid itu nanti dibagi dua. Jadi khusus untuk bahasa Arab, qawaidnya itu ada dua. Yang biasa dinamakan ilmu nahwu dan satu lagi adalah ilmu sorof. Ya. Ilmu nahwu dan ilmu sorof. Jadi beda ya, nahwu sama sorof ini dua-duanya adalah ilmu kaidah, tapi pembelajaran atau materi yang di dalamnya berbeda. Ya. Kalau nahwu itu lebih mempelajari tentang susunan kata. Contohnya kalau kita dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar. Ini ada subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK ya kalau bahasa Indonesia. Atau kalau dalam bahasa Inggris kan juga ada gambarnya itu subjek atau objek kayak gitu. Nah ini masuknya kalau dalam bahasa Arab di ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari susunan kayak gitu. Penyusunan ini sebagai kata kerja, ini sebagai fiil, ini sebagai isim, ini sebagai huruf. Ya. Tambahan untuk bahasa Arab nanti ada perubahan di harokat akhir ya. Jadi kalau bahasa Arab ini agak berbeda. Jadi harokat itu mempengaruhi arti nanti. Jadi susunan misalkan kata kerja nanti harokatnya apa. Nanti kalau menjadi objek harokatnya apa. Nah itu masuknya di nahwu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nahwu ini adalah ilmu kaidah. Ilmu kaidah dalam bahasa Arab yang mungkin di sini cuma masih dasar saja. Tapi gunanya nahwu itu mempelajari penyusunan kalimat, nanti harokat akhirnya seperti apa itu nanti mempelajarinya di nahwu ya. Jadi mungkin hari ini Ana nggak menjelaskan lebih detail di nahwunya, tapi pengenalan saja nahwu itu seperti itu. Ya. Tapi ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Jadi nahwu ini kayak ilmu kaidah dalam bahasa Arab. Ada satu lagi sorof, tapi sorof itu belum kita bahas ya. Kita masih nahwu saja. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ana tanya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang ganti Ana tanya ya. As'alukum. Coba sebutkan apa tadi ilmu kaidah dalam bahasa Arab itu apa saja ilmunya, namanya? Nahwu dan sorof, Ustaz. Ilmu nahwu dan sorof ya. Jadi dua-duanya ilmu kaidah, tapi pembelajarannya beda. Kalau ilmu nahwu itu mempelajari tentang apa? Tentang susunan kata. Penyusunan kata. Susunan kata dan harokat Dan harokat akhir ya. Harokat akhir. Jadi harokat akhir ini penting banget ya. Jadi kalau misalkan kalian membaca Al-Quran salah harokat itu maknanya nanti bisa berubah 100% ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang bacanya seperti ini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu sebuah ayat dalam Al-Quran yang artinya ya, sesungguhnya orang yang di mute ya, yang suaranya agak berisik. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah seorang ulama. Jadi ulama yang sebenarnya adalah orang yang takut kepada Allah. Itu ayatnya bermakna seperti itu. Tapi kalau misalkan kita salah ucap ya, yang aslinya innama yakhsyallaha kita ganti atau salah ucap innama yakhsyallahu. Allah hanya diganti doma. Innama yakhsyallahu. Maka artinya nanti sangat fatal ya. Nanti artinya malah seperti ini. Yang aslinya berarti sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Tapi kalau kita jadikan domah nanti artinya sesungguhnya Allah takut ya. Allahnya ini sebagai pelaku malah kan artinya kan malah menyeleweng ya. Jadi itulah pentingnya mempelajari nahwu ya, mempelajari ilmu kaidah dalam bahasa Arab juga ya. Meskipun di kelas kita ini kita masih membahas secara luarnya saja, belum masuk ke dalam ya, karena emang kita tujuan lebih fokusnya di speaking. Tapi ilmu nahwu ini juga sangat penting ya dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, seperti itu ya. Jadi masih banyak lagi faedah-faedah dalam ilmu nahwu yang
kalau misalkan salah biasanya fatal ya, salah. Apa namanya? Artinya berubahnya fatal. Tip, sampai situ ya. Nah, sekarang di PDF ini kita belajar pembagian kalimah ya, pembagian kalimah. Ya. Kalimat itu dibagi menjadi 3. Kalimat itu dibagi menjadi 3 dalam bahasa Arab. Isim, fiil, dan harf. Ya, sebutkan pembagian kalimat tadi apa saja? Ada Isim, fiil, dan huruf. Kalimat itu terbagi menjadi 3. Isim, fiil, dan harf. Tapi kita sebelum membagi kalimat itu apa sih kalimat? Susunan kata. Kalimat bukan susunan kata. Apa artinya? Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa berbeda. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar, itu sebuah kalimat. Benar atau bukan? Saya pergi ke pasar, ini sebuah kalimat atau kata? Kalimat. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Walakin fil lughal arabiyyah al-kalimah bimakna kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu artinya adalah sebuah kata. Sebuah kata. Kalau kita bilang bahasa Arabnya kursi, kursiyun. Nah, ini sebuah kata. Maka dia kalimat. Ya. Nanti kalau kita bilang lagi membaca, qara'a yaqra'u. Nah, ini sebuah kalimat juga. Sebuah kata. Nanti kalau kita dalam bahasa Arab ada bahasa Arabnya dari itu min. Nah, min ini sebuah kalimat juga. Jadi itu adalah kata. Jadi kalimat itu artinya kata, ya. Di kalimat itu bukan susunan dari beberapa kata seperti Indonesia bukan, tapi kalimat dalam bahasa Arab, kalimatun tulisannya itu adalah kata. Ya. Kalimat itu sebuah kata yang mana dibagi menjadi 3, ada isim. Isim itu kata benda, ya. Segala sesuatu yang memiliki nama itu isim. Berarti nggak harus kata benda saja, bisa nama orang, bisa nama daerah, bisa nama hewan, bisa nama tumbuhan, itu juga isim. Pokoknya segala sesuatu yang memiliki nama maka itu isim ya, itu isim. Jadi jangan bingung. Nah, kan di sini kan tulisannya kata benda. Berarti kalau misalkan kucing ya, kucing itu bahasa Arabnya kitun ya, kitun. Itu isim atau bukan? Itu juga isim ya. Nah, ada nama orang juga, contohnya Muhammadun, Fatimatu, Zainabu, Maryamu, Zaidun, Ahmadu atau nama-nama kita. Nah, itu juga termasuknya isim. Ya. Ada nama tumbuhan, contohnya bahasa Arabnya mawar. Apa bahasa Arabnya mawar? Zahro. Zahro bunga ya, Zahro bunga. Wardah tuh. Nah, Wardah ya, Wardah. Wardah. Jadi kalau ada nama Wardah itu artinya bunga. Itu juga masuknya isim. Isim. Ada juga isi makna. Isi makna itu gimana? Sebuah isim yang tidak memiliki bentuk. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak gini. Kita ngomong diskusi. Diskusi atau belajar. Belajar ada bentuknya nggak belajar ini? Tidak. Nggak ada ya. Tidak ada. Contoh lagi hidup ya, hidup. Hidup ini nggak ada bentuknya. Ini sebuah isi makna. Kalau dalam bahasa Arab namanya isi makna. Isi makna yaitu yang memiliki makna tapi tidak memiliki bentuk. Itu namanya isi makna. Hidup, mati, habis itu ya yang jenis-jenis seperti itulah. Hidup, mati, habis itu segala sesuatu yang nggak ada wujudnya tapi itu memiliki nama. Kehidupan atau lingkungan. Itu juga isim. Dan yang namanya isim ini nanti nggak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Gimana maksudnya? Nah, maksudnya seperti ini. Jadi nama nabi ya, nama nabi yang pertama kali diutus atau diciptakan siapa? Manusia pertama kali yang diciptakan. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Ya. Atau nabi yang terakhir namanya?
Nabi Muhammad Nabi Nabi Muhammad SAW. Nah, SAW. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi Adam dan nabi-nabi sebelumnya itu diutus ribuan tahun yang lalu. Kita nggak tahu. Kalau Nabi Muhammad kan jelas 1400 tahun yang lalu, 1400 sekian tahun yang lalu. Tapi kalau Nabi Adam kan nggak ada yang tahu. Nah, dari dulu sampai sekarang nama Nabi Adam ini tidak berubah, namanya tetap sama, yaitu Ada. Adam. Adam. Ya. Kalau antum tahu bahasa Arabnya unta di zaman Nabi Jamalun. Kalau Jamalun. unta betina Nakotun. Sampai sekarang bahasa Arabnya unta apa? Ya tetap Jamalun, tetap Ya malu. Nakotun. Jadi ini yang namanya isim. Isim itu tidak berubah dengan waktu. Jadi kalau dari zaman kapanpun itu, ketika itu diciptakan, maka itu nanti memiliki nama dan namanya itu akan terus. Kecuali kalau nanti ada perubahan nama. Perubahan namanya itu pun harus ada kesepakatan. Paham maksudnya ya? Iya. Ya. Jadi tidak seperti fiil. Kalau kata kerja nanti setelahnya kita belajar kata kerja nanti itu berubah. Kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja itu berubah berdasarkan waktu. Ada kata kerja masa lampau, ada kata kerja masa sekarang, ada untuk masa depan. Kayak bahasa Inggris lah ya. Bahasa Inggris kan ada past tense, present tense, ada yang Future. future tense ya. Nah, future tense itu kan berubah berdasarkan waktu. Itu hampir sama kalau fiilnya, kata kerjanya. Tapi kalau isim dalam bahasa Arab pun tidak berubah berdasarkan waktu. Ya, jadi ini contoh-contoh dari isim. Ada pintu, babun, jendela, nafidatun, kunci, miftahun, mir'atun, cermin, firosun, kasur, sendok, mil'akotun, nanti dihafal ya. Baik. Jadi itu isim. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Isim. Penjelasan isim seperti itu. Afan Ustadz mau bertanya, Paham, silakan. yang isim makna itu yang bagaimana ya? Isim makna itu sebuah isim yang tidak memiliki bentuk ya. Gimana maksudnya tidak memiliki bentuk? Contohnya kayak gini. Kita ngomong hidup ya, hidup. Hidup. Kita ngomong hidup itu memiliki bentuk, memiliki wujud atau tidak ya? Tidak ya. Nah, hidup hayatun ya, hayatun. Hayatun. Nah, hidup ini sebuah isim makna. Jadi tidak ada bendanya, tidak ada orangnya, tidak ada hewannya, tidak ada tumbuhannya, tidak ada wujudnya, tidak bisa kita lihat. Tapi itu sebuah perumpamaan. Kalau hidup itu berarti ya hidup itu berarti tidak mati atau ya sebuah istilah. Nah itu namanya isim makna. Ya. Contoh lagi kalau isim makna itu contohnya kalau misalkan akal ya memiliki akal ya akal ini tidak ada wujudnya. Akal ini tidak ada wujudnya. Apakah kita yang ada wujudnya itu otak? Kalau otak ada wujudnya, akal tidak ada wujudnya. Nah, itu kan ini namanya isim makna namanya. Ya. Kalau angin termasuk ini tidak isim makna. Kalau angin sebenarnya masih ada wujudnya ya. Ya, dia masih nama benda ya. Kalau angin, bumi, air itu masih memiliki wujud. Pokoknya yang tidak memiliki wujud itu isim makna. Tapi kalian nggak perlu menjelaskan ini isim apa, ini apakah nama benda, apakah ini isim makna, nama orang nggak perlu. Yang penting kita tahu itu isim ya. Yang penting kita tahu itu isim. Jadi nggak ada masalah kita nggak bisa membedakan ini nama apa. Jadi isim itu bermacam-macam. Ada isim itu sifat ya. Sifat itu maksudnya isim juga. Jadi kalau kita bilang banyak ya, banyak itu bahasa kasirun. Nah, kasirun ini sifat. Maka dia juga masuknya isim juga. Nanti isim itu pembagian isim nanti ada juga isim isyarah ya. Contohnya ini, hadza, hadhihi, dzalika itu juga isim. Tapi itu nanti masih lanjut ya. Intinya isim itu segala sesuatu
yang memiliki nama dan tidak ada perubahan dengan waktu. Jadi sangat luas, isim sangat luas. Maknanya lebih umum, ya, maknanya lebih umum. Nah, sekarang kita lanjut ke fiil. Kalau fiil ini maknanya khusus, yaitu kata kerja. Sebuah kata Kata kerja. kata kerja. Ya. Kata kerja yang mana harus ada fa'ilnya atau harus ada subjeknya atau pelakunya. Ya, contohnya membaca, qara'a yaqra'u, fiil, fataha yaftahu, membuka, fiil, akala ya'kulu, makan, fiil ya. Nama yanamu, tidur, itu juga fiil. Kata bayak tubuh, itu fiil. Menulis artinya. Syariba yashrobu, minum, itu juga fiil. Nah, sekarang kalau antum bertanya, kenapa fiil kok ada dua? Ya, ini maksudnya. Qara'a yaqra'u kok ada dua? Ya, tidak seperti isim. Kalau isim kan meja maktabun. Nggak ada satu lagi ya. Meja ya maktabun saja. Tapi kenapa fiil kok ada dua? Qara'a yaqra'u. Ada yang bisa menjawab? Qra'u. Nah, jawabannya ya. Ya, ada yang masih bingung ini. Maksudnya ada yang bertanya-tanya nggak? Maksudnya kenapa kok fiil ada dua? Kata bayak tubuh, sakata yaskutu, daro saya drusuk. Kenapa seperti itu? Atau sudah paham semua? Karena fiil mengalami perubahan ke fiil yang berikutnya, fiil mudhari. Nah, jadi yang ada di sini ini namanya yang ada tertulis dua di sini ini namanya fiil madi dan fiil mudhari. Ya, yang di depan yang misalkan contohnya menulis ini ya, kata bayat tubuh, yang di depan kata ba ini namanya fiil madi. Fiil Madi. Fiil madi. Sedangkan yang di belakang ini namanya fiil mudhari. Fiil mudhari. Terus bedanya apa? Kalau kata ba itu menunjukkan waktu yang sudah lampau. Jadi nanti kalau misalkan kita ngomong seperti ini, Muhammad sudah menulis, berarti kataba Muhammadun atau Muhammadun kataba. Jadi bahasa Arabnya sudah itu pakai fiil madi saja. Ya. Sebaliknya kalau misalkan yaktubu itu berarti artinya apa? Yaktubu ini sedang ya, bermakna sedang. Jadi nanti kalau Muhammad sedang menulis Muhammadun yaktubu. Paham ya pemakaiannya? Muhammadun yaktubu. Ya, nah. Pakai yang sampingnya ya. Nanti kalau misalkan saya Muhammad sudah membaca. Qara'a Muhammadun, qara'a Muhammadun. Muhammad sudah membaca. Kita pakai yang di depan saja. Tapi nanti kalau kita ngomong Muhammad sedang membaca, maka pakai yang yaqra'u. Ya, yaqra'u Muhammadun atau Muhammadun yaqra'u. Boleh dibolak-balik ya, nggak apa-apa. Paham maksudnya? Ayo. Ya. Jadi jangan bingung ya. Di sini yang ada dua ini maksudnya nanti kita harus tetap pakai satu ya. Jadi dalam misalkan makan, akala yakulu, Muhammad makan, akala yakulu Muhammadun. Tidak seperti itu. Kita pakai satu saja, tergantung waktunya sudah lampau atau masa sekarang. Kalau misalkan sudah lampau, kita pakai yang di depan, pakai akala saja. Berarti nanti kalau Muhammad makan, akala Muhammadun. Ya. Nanti kalau misalkan Fatimah makan, nanti ditambahin akalat Fatimah. Nanti bukan akalat, nanti ada tak tanis. Nah, itu pembelajaran nanti di sorof kalau yang kayak gitu ya. Jadi paham maksudnya ya? Insyaallah. Jadi kata kerja di sini ada dua karena yang di depan fiil madi, yang di belakang fiil mudhari. Fiil madi itu masa lampau, yang di belakang yang ada ya-nya itu yaktubu, yakulu, yashrobu, yashba'u, yatbahu itu bermakna sedang ya. Sedang. Jadi nanti tetap kita pakai satu saja. Ya. Ketika kita ngomong saya belajar ya, kita harus tahu dulu saya sudah belajar atau saya sedang belajar. Ya kan? Maka ini ya bahasa Arab ini lebih istilahnya kalau kita ngomong itu lebih spesifik ya. Kalau bahasa Indonesia itu benar-benar umum, saya belajar. Nggak tahu itu sudah belajar, sedang belajar, atau akan belajar. Kecuali masa depan. Kalau masa depan kan ditambahin akan ya. Tapi kalau kita ngomong saya belajar kan
bermakna dua ya. Nah, belum jelas ya, maknanya lebih umum. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini harus khusus dalam artian sudah belajar atau sedang belajar atau nanti akan belajar. Kalau akan belajar nanti ditambahin sa ya. Saya derusu. Jadi fi'il mudhari'nya ditambahin sa semua. Ya. Yaftahu nanti kalau yaftahu itu membuka, kalau akan membuka ditambahin sa. Jadi sayaftahu. Ya dahulu itu masuk, tapi kalau akan masuk bahasa apa? Sa'adukulu. Saya dahulu ya, saya dahulu. Tambahin sa. Tip, ada pertanyaan tentang fi'il. Jadi fi'il itu adalah kata kerja. Pokoknya segala pekerjaan. Nah, itu yang memiliki kata kerja itu nanti pakai fi'il ya. Dan kalau fi'il kita harus spesifik. Kita mau pakai fi'il madi atau fi'il mudhari' ya. Jadi itu tadi isim, dan isim itu tadi kata benda ya, atau segala sesuatu yang memiliki nama ya, bisa nama benda, bisa nama orang, bisa nama sifat, bisa nama istilah ya, nama sebuah istilah, atau nanti bisa nama daerah, itu juga isim. Pokoknya segala sesuatu yang memiliki nama ya. Kalau fi'il ini lebih khusus ya, yaitu sebuah kata kerja. Berarti kalau dia kata kerja itu nanti fi'il. Dan fi'il nanti kita kalau mau pakai fi'il kita harus pakai fi'il madi atau mudhari ya. Bebas ya, bebas. Ustaz Afan. Nah, Apakah setelah fi'il itu kan kadang ada fa'il. Nah, fa'il itu apakah pasti harokat terakhirnya itu domah ketika setelah fi'il, dan ketika isim itu pasti fathah. ya. Tip ya. Kita kalau ada yang nanya harokat, maka anak jelasin dari awal dulu ya. Kembali lagi ke isim dulu ya. Jadi yang namanya isim ya itu harokat aslinya itu domah. Ya. Jadi ketika kita ngomong bahasa Arabnya pintu apa? Babun. Bukan baban, bukan babin ya. Tapi domatain, babun. Bahasa Arabnya kunci apa? Miftahun. Bukan miftahin, bukan miftahan. Ya. Jadi yang namanya isim itu harokat aslinya domah. Harokat aslinya domah atau keadaannya marfu ya, marfu. Ya. Tapi yang namanya isim ini bisa berubah menjadi harokat fathah dan bisa berubah menjadi harokat kasroh juga ketika ada sesuatu di depannya. Contohnya gimana? Contohnya ada huruf jar ya. Huruf jar contohnya ada fi ya. Bahasa Arabnya di dalam itu apa? Bahasa Arabnya di dalam itu fi ya. Bahasa Arabnya di dalam itu apa? Fi. Nah, fi ini huruf jar. Ini huruf jar. Bagaimana kita tahu fi itu huruf jar? Yaitu harus dipelajarin ya, harus dihafal ya. Nah, nanti contohnya kayak gini. Bahasa Arabnya masjid itu masjidun. Masjidun. Tapi kalau kita tambahin fi di depannya, nanti artinya di dalam masjid, nanti bukan fi masjidun, tapi kalau ada fi jadi kasretan. Fi masjidin ya. Fi masjidi. Nah. Tazir ya. Tazir lah tuh, bentar ya. Ya, jadi yang namanya isim itu harokat aslinya domatain. Jadi masjidun, babun, baitun, kolamun, maktabun, kursiyun. Tapi nanti harokatnya bisa berubah kasroh ketika ada huruf jar. Contohnya fi. Nanti harokatnya bisa menjadi fathah ketika ada inna ya, inna.
Makanya kalau dalam Al-Quran kalau ada inna nanti pasti fathah. Ya, innallaha, bukan innallahu. Cari aja dalam Al-Quran, ada nggak innallahi atau innallahu? Nggak bakal ada. Yang adanya kalau setelah inna itu harokatnya fathah. Innallaha. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ketika isim itu harokat itu bisa domah, bisa kasroh, bisa fathah. Domah itu ketika bentuk pertama domah. Kasroh itu ketika ada sebab ya, contohnya ketika ada huruf jar, kalau ada fi nanti kasroh. Dan fathah itu ketika ada contohnya inna tadi atau huruf nasab. Ya. Seperti itu. Paham maksudnya? Sampai sini dulu isim paham? Insya Allah, Ustaz. Jadi harokat isim itu ada 3 seperti itu. Jadi kalau harokat aslinya domatain, tapi nanti bisa menjadi kasroh, bisa menjadi fathah ketika ada sebab. Nah, kalau antum nanya fa'il itu harokatnya apa? Jadi kalau fa'il itu harokatnya marfu atau domah. Ya. Fa'il itu harokatnya marfu atau domah. Fa'il itu apa? Fa'il itu subjek ya, atau pelaku. Jadi kalau misalkan gini ya, Muhammad membaca, nanti qara'a Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena dia sebagai pelaku ya. Pelaku itu harokatnya domah. Jadi seperti harokat awal ya, domah. Jadi tanpa sebab. Tanpa sebab kan domah. Jadi sebagai pelaku juga sama, tidak dirubah harokatnya. Kayak gitu ya. Jadi fa'il itu harokatnya marfu atau domah. Tapi kalau misalkan kita ngomong yang tidak bisa dirubah, contohnya kayak gini, ayah saya membaca, bahasa Arabnya ayah saya. Abuki. Ayah saya ya. Abi. Jadi kalau ada kepemilikan saya ditambahin ya, ditambahin ya. Abi. Jadi kalau ayah itu abun, tapi kalau ayah saya abi. Buku itu kitabun, kalau buku saya jadi Kitabi. Pintu itu babun, kalau pintu saya menjadi Abi. enggak ya, bukan ya. Ya, kunci itu miftahun. Kunci itu miftahun, kalau ada kunci saya menjadi miftahi, ya itu. Nah, ini misalkan kalau ada yang seperti ini, nanti kalau misalkan ada ayah saya membaca, qara'a abi, abinya tidak berubah karena di situ emang ada ya tadi ya. Qara'a abi. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi harokat aslinya emang domah, tapi kalau emang ada yang menyebabkan dia nggak bisa domah, contohnya kalau ada domir ya tadi, kepemilikan saya, nah itu nanti ya nggak domah, dia bisa kasroh juga, tapi kalau keadaannya tetap marfu. Ya, kalau masih bingung tentang marfu atau domah, nanti belajar kaidah ya, harus belajar qaid itu kalau emang mau lebih mendetail lagi. Ya, tapi kita nggak fokusnya di situ ya. Jadi kalau emang mau lebih fokus di situ ya nanti harus belajar ya, belajar lagi. Yang khusus tentang qaid ya. Tep ya, jadi itu isim, itu fiil. Sekarang huruf ya. Huruf itu adalah kata bantu selain kata benda dan kata kerja. Berarti istilahnya kayak kata keterangan gitulah. Kata bantu. Ya. Yang artinya itu biasanya ke, dari, dan, di dalam, dengan, untuk, yang artinya itu bukan sebuah kata kerja, bukan sebuah isim juga. Berarti itu huruf. Atau biasanya keterangan kayak gitu. Nah, kalau huruf ini harus dihafal ya. Huruf itu harus dihafal. Bahasa Arabnya dari itu apa? Min. Bahasa Arabnya ke itu apa? Ila. Bahasa Arabnya dalam itu apa? Di. Fi. Ya. Bahasa Arabnya untuk itu apa? Li. Nah ini harus dihafal huruf ini. Dan nggak banyak kaidah sih tentang huruf. Huruf itu emang ya udah harus dihafal saja. Paham ya? Bedakan isim, fiil, dan huruf madza. Nah ini apa? Ini isim, fiil, atau huruf? Huruf. Dia huruf ya karena keterangan apa ya, apa. Ini kan bukan nama benda, bukan kata kerja juga. Nah, sekarang nafizatun isim, fiil, atau huruf? Isim. Nah, ini isim. Dia memiliki nama. Kalau dalam ini nama benda. Nah, sekarang masuk dakhala yadkhulu. Nah, ini fiil. Kata kerja dakhala yadkhulu.
pekerjaan ya. Masuk. Kalau masuk itu harus ada pelakunya. Masuk apa? Siapa yang masuk? Saya masuk, kamu masuk, dia masuk, atau kita masuk, ya kan? Harus ada pelakunya. Berarti itu kata kerja. Kasur, firoshun. Isim, fi'il, huruf. Isim. Maktabun. Isim. Isim juga. Kata bayak tubuh. Isim, fi'il, huruf. Nah, ini fi'il. Kata kerja. Pekerjaan ya. Jadi kalau kita ngomong menulis itu harus ada pelakunya. Siapa yang menulis? Saya menulis, kamu menulis, atau Muhammad menulis, atau Zaid menulis. Nah, itu kan harus ada pelakunya. Berarti kalau ada pelaku itu fi'il ya. Ila, ke, isim, fi'il, harf. Huruf, kata keterangan ya. Atau dia kata bantu, kata tambahan. Seburotun, apa tulis? Isim. Akala yakulu, makan. Fi'il. Akala yakulu fi'il ya. Makan. Makan ini kan harus ada pelaku ya. Kenyang. Fi'il. Sohnun. Isim. Mata. Huruf. Nah. Sip, ya, jadi seperti itu. Itu pembelajaran yang tentang tentang nahwu dasar. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi setelahnya? Assalamualaikum, soal ada pertanyaan? Nah, karena sebenarnya kita di sini nggak terlalu detail di nahwu ya, di nahwu atau sorof di kelas ini karena kita lebih fokusnya di speaking. Nanti kalau mau lebih detail nahwu sorof ya nanti bisa lanjut lagi ya, lanjut pembelajaran atau tanya-tanya lagi ya tentang yang nahwu sorofnya. Tip, ada pertanyaan? Malas ya? Selanjutnya materi setelahnya, setelah hari Jumat, ya ini kalau nggak salah di hari apa? Senin ya? Fi yaumul Isnin. Adunu fi yaumul Isnin laul akhta ya. Nah, materi di hari Senin kemarin kita belajar yang namanya muqabalah ya, tanya jawab ya, tanya jawab. Jadi kalau kita ditanya Subaul khair, selamat pagi, itu jawabnya apa? Nah, ini ada template-nya ya, ada cara jawabnya. Nah, seperti itu ya, seperti kayak bahasa lain lah ya. Bahasa lain kan kalau kita ditanya selamat pagi, jawabannya selamat pagi kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris good morning, jawabannya good morning juga. Kalau bahasa Jepang ohayo gozaimasu, nanti jawabannya ya sama ya. Ohayo gozaimasu. Jadi ini semua bahasa anak kira ada ucapan kayak gini, selamat pagi, dan ini emang harus dihafal ya, harus belajar. Kalian kan kemarin sudah belajar ya, sekarang langsung anak tanya ya. Dijawab bareng-bareng ya. Anak tanya, dijawab bareng-bareng. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Marhaban. Apa bedanya ahlan wa sahlan sama marhaban? Sama ya. Jadi bahasa Arabnya selamat datang itu bisa ahlan wa sahlan atau bisa marhaban. Dan jawabannya gimana kalau marhaban? Jawabannya sama. Jawabannya marhaban juga ya. Marhaban jawabannya? Marhaban. Nah, Mas Muka? Siapa namamu? Ismi. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khair wa afiyah. Kaifa haluka? Jawabannya alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah. Dari mana kamu? Dari mana kamu ini bisa kita min aina anta atau min aina ji'ta? Dua-duanya sama. Coba min aina ji'ta? Min aina ji'ta? Coba dijawab. Min aina ji'ta? Min Kalimantan Syarqiyah. Baik, mumtaz. Ya, jawabnya bisa ana min atau ji'tu min ya. Jadi kalau misalkan ji'tu min Jakarta bisa atau ana min Jakarta juga bisa. Bebas.
Tasyarrafna bi ma'rifatik. Senang berkenan denganmu. Tasyarrafna bi ma'rifatik, jawabannya tasyarrafna kadzalik. Barakallahu fika. Wa fika barakallah. Jadi ini barakallahu fik ini sering kita ucapkan ya. Semoga Allah berkaimu. God bless you. Barakallahu fik. Nanti jawabannya wa fika barakallah. Fika barakallah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jazakallah khair. Jawabannya. Iya. Nah, di sini nggak ada ya. Tapi kalau kita mengucapkan terima kasih, bahasa Arabnya apa? Syukron kasih. Nah, jadi mengucapkan terima kasih itu bisa pakai jazakallah khair atau bisa syukron ya. Syukron. Nah, kalau kita dibilang syukron, kita jawabnya gimana? Afwan. Nah, jawabnya itu sebenarnya nggak cuma afwan saja ya. Masyukri. Nah, itu juga bisa atau la syukra alal wajib. La syukra. La syukra la wajib. La syukra alal wajib. Nah, kalau kita minta maaf dalam bahasa Arab apa? Afwan. Nah, afwan itu maknanya lebih umum ya. Nah, tapi kalau kita lebih spesifik, kita bisa ngomong asif ya. Asif. Atau bisa juga ma'zirah. Maaf ya, ma'ziratan. Permisi atau maaf, ma'zirah juga bisa. Baik, selanjutnya kalau kita mengucapkan salam jumpa atau selamat tinggal, itu bahasa Arabnya ilal liqa. Jawabannya ma'assalamah ya. Salamah. Ma'assalah. Salamah. Baik, ini sekarang anak tanya ya, silakan dijawab ya. Bareng-bareng saja, nggak usah satu persatu biar cepet ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Bil khair wal afiyah. Mas muka? Min aina ji'ta? Tasyarrafna bi ma'rifatik. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Ma'as salamah. Syukran. Tip, seperti itu ya. Nah, sekarang ucapan selamat ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, langsung aja jawab Ana ya. Sobahul khair. Naharukum sa'id. Masaul khair. Lailatukum sa'idah. Sa'idah mubarak. Sa'idah mubarakah. Nah, jadi itu juga ini sangat penting ya. Jadi sobahul khair, sobahul nur. Nah, ini ada kita harus menghafal ya ini. Ada pertanyaan tentang muqabalah dan apa namanya? Dan wawancara, penyambutan, dan menanyakan kabar. Ada ya. Mafi soal? Insyaallah. Tip. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita lanjut di yang di sini ya. Ya ini ismud domir anta ya. Jadi ini sebenarnya emang harus dihafal ya. Jadi bahasa itu kalau kita pengen cepat belajarnya ya dihafal ya. Bahasa itu cara belajarnya ada dua ya.
Yang pertama, kita bisa belajar secara waktu yang lama atau kita mau belajar dengan waktu yang cepat, ya. Kalau kita belajar dengan waktu yang lama, bagaimana caranya? Ya udah, kita tinggal dengerin saja. Nggak perlu ngafal. Ya, seperti kita ketika masih kecil itu nggak menghafal, tapi kita mendengarkan orang di sekitar kita. Sehingga kita bisa bahasa orang yang di sekitar kita, ya. Kalau kita kecilnya di Indonesia ya bisa bahasa Indonesia. Kalau kita kecilnya di Arab ya bisa bahasa Arab. Kalau kita kecilnya di Spanyol ya bisa bahasa Spanyol, ya. Jadi kalau pengen belajar bahasa tapi butuh waktu yang lama, yaitu tinggal sering mendengar dan lingkungan kita harus berbahasa seperti itu. Lama-lama akan bisa. Terbukti karena kita waktu kecil kan juga bisa. Sampai sekarang kita ngomong kan gara-gara lingkungan sekitar kita berbahasa itu, ya. Nah, kalau pengen belajar bahasa secara cepat, bagaimana caranya? Ya harus banyak menghafal, nggak ada cara lain, ya. Maka emang harus sering-sering menghafal, atau bisa juga kita sering ikut pembelajaran, ya. Jadi sering belajar, entah itu belajar online atau belajar offline, dua-duanya insya Allah bermanfaat. Yang penting kita fokus, yang penting kita dengerin. Percuma kalau kita belajar tapi nggak fokus, nggak dengerin, ya kan nggak ada gunanya belajar. Tapi kalau kita belajar, fokus dan dengerin, dan meskipun kita nggak menghafal, insya Allah nanti lama-lama hafal sendiri. Asalkan kita istiqomah. Maksudnya berlanjut belajarnya. Itu insya Allah bisa. Seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini karena waktu kita kan sedikit, ya. Di kelas kita kan cuma 1 bulan. Maka di sini banyak, ya. Dan di sini kalau kalian pengen bisa ya harus dihafal, ya. Harus dihafal. Karena waktu kita nggak banyak selama sebulan. Nah, seperti ini, ya. Kamu cerdas, anta zakiyun, kamu sombong, anta mutakabbirun, kamu pemalas, anta kaslan, ya. Sekarang sebutkan bahasa Arabnya bareng-bareng, ya. Sebutkan bahasa Arabnya bareng-bareng. Ana sebutkan Indonesianya, nggak apa-apa dibaca. Yang penting diucapkan, ya. Baik, madza nakul arabiyatan, kamu pemalas. Anta kaslan. Kalau kita ngomong saya pemalas. Ana kaslan. Ya, kalau kita ngomong saya malas sekali. Ana kaslan. Nah, ditambahin jidan, ya. Tambahin jidan. Baik, kamu cakep, apa bahasa Arabnya? Kalau kamu cakep sekali. Anta jamilun. Ya, kamu terlambat bahasa Arabnya. Anta mutaakhirun. Nah, kalau kita ngomong kamu selalu terlambat, apa bahasa Arabnya? Anta mutaakhirun daiman. Nah, bahasa Arabnya selalu itu daiman, ya. Bahasa Arabnya selalu apa? Daiman. Jadi kalau kamu selalu terlambat, daimannya kita taruh di akhir. Anta mutaakhirun daiman. Kalau kamu sering terlambat, apa? Anta mutaakhirun miroron. Bisa miroron, bisa kasiron, ya. Bisa miroron atau bisa kasiron. Anta mutaakhirun miroron atau anta mutaakhirun kasiron itu juga bisa. Baik, madza nakul arabiyatan, apa bahasa Arabnya kamu lebay? Anta mubalighun. Ya, kamu lebay sekali. Anta mubalighun jiddan. Wahai saudari perempuanku, kamu lebay sekali. Ya, anti mubalighun jiddan. Wahai saudari perempuanku, kamu cerewet sekali. Cerewet apa? Mutarsirun, ya. Anti mutarsirun jiddan. Baik, bahasa Arabnya kamu benar apa? Anta sohihun, ya. Kalau buat perempuan ditambahin tamar buto, sohihah, ya.
Sahihatun. Nah, kalau benar yang satunya. Anta musibun. Nah, anta musibun. Tapi kalau anti gimana? Musibatun. Nah, anti musibah. Nah, itu benar ya. Kamu benar. Bahasa Arabnya kamu salah. Anta Mukhtiun. anti mukhtiun. Kalau buat perempuan ditambahin ta marbutoh, anti mukhtiah. Tiatun. Mukhtiah. Bisa mukhtiatun, bisa tak marbutohnya dibaca atau disukunkan juga bisa. Kalau disukunkan nanti jadi hak ya. Mukhtiah. Kayak gitu. Mukhtiah. Baik, ada tanya lain? Kasihan sekali. Anta miskin. Wadah ya, jelas ya. Nah, Jadi itu tadi adalah ibarat qasiro anta ini nanti sering-sering membaca, sering-sering praktek. Nah, yang terakhir kemarin kita juga belajar ibarat qasiro hadza. Nah, kalau ibarat qasiro hadza ini juga ini harus dihafal juga ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, kemarin kan tugasnya apa? Tugasnya menggabungkan ya, menggabungkan ibarat qasiro anta sama hadza. Ya, contohnya seperti ini ya. Kemarin tuh contohnya seperti ini. Misalkan kamu cakep, tadi kamu cakep apa bahasa Arabnya? Anta jamilun. Kita tambahin tetapi apa bahasa Arabnya? Walakin ya. Kamu cakep tetapi kamu pelit apa? walakin anta bakhilun. Pelit itu bakhilun ya, seperti bakhil ya. Bakhil itu bahasa Arab ya. Anta jamilun walakin anta bakhilun. Ini misalkan ini keliru ya. Hadza khotoun. Nanti tinggal kita tambahin yang di depan. Kita manggil wahai saudaraku apa ya? Ya akhi. Ya akhi. Atau misalkan wahai sahabatku, sahabat itu sodikun ya, sodikun. Kalau wahai sahabatku ditambahin ya. Ya sodikun. Ya sodiki ya. Oh Ditambahin ya, ya. ya sodiki. Ya sodiki. Misalkan kamu pintar, kamu cerdas apa? Anta mahir. Cerdas zakiyun ya. Anta zakiyun, tetapi kamu sering terlambat. Walakin anta mutaakhirun kathiron atau miroron. Ini tidak bagus bagimu. Hadza laisa tamaman. Tidak bagus ya. Nah, nanti silakan dibaca-baca lagi. Yang penting kita hari ini sudah murojaah tentang pembelajaran yang sebelumnya. Ya, jadi nggak ada tugas ya. Silakan tugas yang kemarin-kemarin dikumpulkan dulu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Apapun itu permasalahannya ya. Contohnya permasalahan dalam bahasa Arab, permasalahan dalam menghafal itu tanyakan saja. Tapi kalau nanya mufrodat gimana? Nah, kalau nanya mufrodat sebenarnya ya nggak apa-apa, nggak boleh-boleh saja sih sebenarnya. Tapi kalau nanya mufrodat sebenarnya kalian bisa langsung lihat di ini juga nggak apa-apa ya, ngeliat di Google itu ada bahasa Arab. Atau ngeliat di kamus ya, di kamus Ma'ani. Ya di kamus Ma'ani kita nggak tahu bahasa Arabnya kucing itu apa. Cari aja di kamus Ma'ani kucing nanti keluar. Nah, jadi kalau nanya mufrodat sebenarnya bisa di kamus atau Google juga nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau nanya susunannya atau nanya caranya atau nanya cara menyusunnya gimana, apakah susunan yang saya bikin sudah benar, nah itu boleh nggak apa-apa. Itu nggak bisa dari Google ya. Jadi kalau kamus itu cuma menyebutkan kosakata saja.
Jadi kalau kita nanya bahasa Arabnya mungkin sesuatu yang sangat aneh ya. Contohnya apa yang aneh? Bahasa Arabnya HP apa? Nah itu cari di kamus nggak apa-apa. Tapi kalau nanti setelah nyusun, kalian nyari di kamus, habis itu setelah nyusun sendiri, apakah benar susunan yang saya buat? Nah itu boleh ditanyakan ya. Jadi kalau mufrodat, kalau kosakata, insya Allah benar ya. Kalau udah di Google atau di ini. Tapi kalau sudah dibikin sebuah jumlah, ya, jumlah itu artinya kalimat ya, atau sudah dibikin sebuah jumlah itu biasanya banyak yang salah di situ kalau Google. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup. Ya Ustadz, kalau cari di Google tuh memang susah Ustadz. Susah apa ya? Enggak susah apanya? Apakah susah buka Google-nya atau gimana? Nggak sama. Apa? Nggak sama apanya? Bahasanya lari. Makanya, Ustadz. iya makanya kalau kita nyari di Google bikin sebuah kalimat, nanti kata-kata yang lain, contohnya kayak gini. Kita nulis di Google, kita nulis di Google seperti ini. Kamu seperti yang kamu cakep, tapi kamu cakep, tapi kamu pelit. Ini tidak bagus. Kalau kita nulis dalam Google kalimat yang seperti itu, kalimat lengkap ya, maka artinya akan berbeda. Tapi kalian jangan nulis satu kalimat itu, jangan ya. Kalian nulis mufrodatnya saja, satu-satu aja. Ya. Yang nggak paham, kan misalkan kamu cakep kan kita sudah tahu. Tapi kalau misalkan wahai pamanku, nah kita nggak tahu bahasa Arabnya paman apa. Nah kita cari aja paman, bahasa Arabnya di Google insya Allah benar, amun. Baru nanti kita sambung. Ya Ami, wahai pamanku. Artinya cari satu-satu ya Ustadz? Nah ya. Dan kalau di kita sudah ada ya, maka yang di kita kan, kalau kayak kamu cerdas kan kemarin sudah diajarin anta zakiyun. Nah itu dipakai. Jadi kita cari yang tidak ada di kita ya. Seperti itu. Kalau antum nanya kenapa seperti itu kok berbeda-beda, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat luas ya. Jadi kamu cerdas itu bahasa Arabnya banyak, bisa anta zakiyun, anta mahirun, atau anta yang lain-lain itu juga banyak ya. Jadi karena kosakata dalam bahasa Arab itu sangat luas sehingga kalau kita nyari di Google itu kadang berbeda-beda. Kayak gitu ya. Jadi emang nanti dicari satu kata-kata saja. Jadi jangan dibikin kalimat. Kalau bikin kalimat kita copy, kita tulis di Google, nah itu nanti akan berbeda jauh ya. Tapi kita cari kalimat yang kita tidak tahu saja. Kalau emang di buku sudah ada ya pakai yang ada di buku. Tapi kalau yang tidak ada di buku, nggak apa-apa ya. Ya. Mufrodatnya satu kosakata bisa ada banyak mufrodat di bahasa Arabnya. Jadi bingung milih mufrodatnya mana yang betul. Sebenarnya semua betul ya. Kalau kalian nyari di kamus Ma'ani itu benar semua. Ya. Tinggal terserah kalian mau milih yang mana dan ya emang seperti itu. Seperti yang Anda bilang tadi, bahasa Arab itu kosakatanya banyak dan emang harus sering belajar ya, harus sering belajar, sering mendengar dari guru. Jadi nanti lama-lama akan tahu yang sering dipakai di mana. Mungkin kadang ada yang jarang dipakai ya. Contohnya kita ngomong melihat ya. Melihat itu bahasa Arabnya banyak. Bisa kita nazoro yanzuru, atau bisa ro'a yaro, atau bisa iltafata yaltafitu, atau bisa ittola'a yattali'u, atau bisa wasofa yasuf ya, sofa yasufu itu juga bisa, atau syahada yushahidu, itu melihat semua. Nah, bagaimana kita tahu lebih detailnya ya? Kita harus sering mendengar. Ya. Kalau nazoro yanzuru itu melihat yang pasti di depan kita, ini namanya nazoro yanzuru. Kalau kita konteksnya menonton itu pakai syahada yushahidu. Tapi kalau kita melihatnya masih samar-samar, contohnya kayak dalam mimpi, kita pakai ro'a yaro. Kalau misalkan kita melihatnya melirik atau menoleh, itu nanti bahasa Arabnya iltafata yaltafitu.
Jadi emang banyak ya. Dan kita tahu seperti itu ya harus belajar ya dan tanya ya. Jadi seperti itu. Jadi yang penting cari dulu sebisanya. Nanti kalau sudah nyari sebisanya baru ditanyakan. Nah, kayak gitu ya. Jadi sambil belajar juga ya. Jadi kalau kita langsung nanya ya, misalkan langsung nanya ya nggak apa-apa saja. Tapi nanti kita nggak ada belajarnya. Tapi kalau kita nyari dulu, setelah nyari baru nanya. Nah, itu nanti sambil belajar ya. Nyari, habis itu sambil nanya, habis itu nanti akan faedahnya lebih, manfaatnya lebih banyak daripada kita langsung nanya mufrodatnya ini. Itu kan nanti kita tinggal dikasih gurunya ya nggak apa-apa, tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita nyari dulu. Setelah nyari, nah kita ditekankan lagi ke pengajarnya, ke gurunya. Saat ini mana yang benar, ini. Nah itu nanti kalian akan dapat faedah yang banyak ya kalau seperti itu. Paham tuh ya? Fahimna. Insyaallah. Jadi insya Allah seperti itu saja. Afwan Ustadz bisa bertanya? Nah, gimana? Ya, Ini tadi harokat isim kan ada 3. ya. Di kasroh ketika kemasukan huruf jar. Kemudian Kasro itu ketika kemasukan huruf jar sama ketika ada mudhof ilaih ya. Ketika menjadi mudhof ilaih. kemudian Ustadz, Kemudian apa? Yang 3 kan ada 3 katanya. Yang fathah atau maksudnya? Oh, fathah. Fathah. Fathah itu ketika ada huruf nasab ya. Huruf nasab. Ketika ada huruf nasab. Huruf nasab contohnya seperti apa? Huruf nasab itu inna contohnya ya itu. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Huruf nasab apakah inna saja ya banyak, tapi kalau Anda sebutkan di sini nanti karena kita fokusnya kan di speaking, jadi enggak nanti malah bingung ya. Tapi kalau nanti kalian belajar kaidah nanti bisa lebih detail di situ. Nanti silakan tanya aja ya atau japri ya kalau mau tanya lebih lanjut. Syukran Ustadz. Ya. Jadi bahasa Arab memang seperti itu ya. Jadi lebih luas. Jadi bahasa yang paling luas ya dan apa namanya secara kita tidak sadari sebenarnya kosakata yang kita pakai di kehidupan sehari-hari itu banyak ngambil dari bahasa Arab juga ya. Sangat banyak ya, sangat banyak. Dan itu gara-gara saking luasnya bahasa Arab makanya sampai diserap ke bahasa yang lain ya. Nah, tapi seperti itu mungkin karena waktunya sudah habis kita tutup ya. Ayo natatim ta'limana fi hadhil laila bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ya. Jadi mungkin sekian aja dari Ana. Nanti kalau ada yang bertanya lebih lanjut silakan japri saja. Silakan tanya di WA saja ya. Karena kalau Zoom juga waktunya sudah habis. Yang penting silakan nggak usah malu-malu kalau untuk bertanya atau konsultasi dan lain-lain ya. Syukran ala husni timamikum. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah. Nah,